Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Bagaskara dari kelas 12 CJA absen 8. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah topologi jaringan cloud computing di Packet Tracer. Sebelum kita lanjut bagaimana cara membuat topologinya, ada baiknya kita mengerti hal-hal dasar. Seperti yang pertama adalah Packet Tracer, yang kedua cloud computing. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah Packet Tracer. Packet Tracer, menurut dari website monitortechnology.com, Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Atau dengan kata lain, kita bisa belajar membuat sebuah jaringan komputer secara virtual tanpa perlu memerlukan alat-alat yang real. Dalam website ini juga dijelaskan fungsi serta fitur dari Cisco Packet Tracer. Oke, yang kedua adalah cloud computing. Secara harfiah, cloud computing berarti komputasi awan. Dalam hal ini berarti cloud computing adalah sebuah proses komputerisasi sebuah teknologi yang berbasis internet. Cloud computing memungkinkan penggunanya untuk mengolah serta menyimpan data secara virtual. Atau menurut dari website cloudraya.com, komputasi awan adalah teknologi yang menggabungkan antara layanan internet dengan jaringan komputer untuk mengakses data secara bersama dalam satu server. Data dalam komputer akan disimpan dalam suatu tempat yang tidak bisa dilihat secara fisik, yaitu cloud atau internet. Kemudian kita akan berbicara mengenai kelebihan dari cloud computing. Yang pertama adalah hemat, fleksibel, dan efektif. Komputasi awan tidak membutuhkan perawatan atau maintenance khusus. Yang kedua adalah tingkat security. Jika dilihat dari sistem keamanannya, komputasi awan memiliki security baik dan terjamin. Kemudian yang ketiga adalah tersedia dalam berbagai macam model cloud computing. Yang keempat, kombinasi model cloud computing dan masih banyak lainnya. Kemudian implementasi dari cloud computing. Implementasi cloud computing yang paling kita rasakan adalah layanan Google Drive ataupun sejenisnya. Google Drive memberikan kita sebuah penyimpanan awan yang cukup besar serta gratis. Google Drive dapat kita akses dari mana saja dan kapan saja dengan satu syarat, yaitu adanya internet. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk sekarang langsung saja kita menuju tutorial bagaimana cara membuat topologi jaringan cloud computing di Packet Tracer. Jadi ini adalah topologi yang akan kita buat nanti. Ada server, kemudian ada cloud-nya, ada modem, kemudian ada router, switch, dan beberapa klien. Oke, langsung saja kita buka Packet Tracer-nya. Oke, kita sudah berada di dalam aplikasi Packet Tracer. Seperti yang sudah dijelaskan di awal video, Packet Tracer adalah sebuah software simulator jaringan yang sangat mirip dengan aslinya. Perangkat-perangkat yang disediakan pun juga sangat lengkap. Ada PC, laptop, server, kemudian wireless tablet, router, switch, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa membuat sebuah topologi jaringan untuk smart city. Tapi kita tidak akan ke sana, kita akan ke cloud computing. Jadi yang kita butuhkan yang pertama adalah server. Kita butuh server, kemudian kita butuh cloud serta modem DSL. Setelah itu, kita juga butuh yang namanya router. Kita pilih PT router dan switch. Kita juga butuh switch. Kita pilih yang ini. Kita juga butuh beberapa klien. Kita butuh 3 saja. Oke, perangkat-perangkat yang dibutuhkan sudah kita kumpulkan. Langkah selanjutnya adalah menyambungkannya dengan kabel. Yang pertama kita sambungkan server ke cloud dengan kabel storage. Ini kita pilih fast ethernet 0. Kemudian ini kita pilih modem 4. Oh maaf,
kita sambungkan pada Ethernet 6. Kemudian kita pilih phone, kita pilih modem 4, kemudian kita sambungkan pada modem ke port 0. Oke, setelah itu kita pilih kabel storage lagi, kita sambungkan modem menuju router. Kita pilih fast Ethernet 00. Setelah itu kita pilih fast Ethernet 10, kita sambungkan ke switch dan kita sambungkan ke client. Oke, topologi yang kita buat sudah selesai. Ini masih merah, tidak apa-apa. Langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan IP dari server dan klien, di mana IP dari server akan kita beri alamat IP kelas A dan di bagian klien akan kita beri alamat IP kelas C. Oke, kita beri warna dulu agar tidak bingung. Kita pilih warna, bagian server kita pilih kuning, kita pilih rectangle. Maaf, sebentar. Oke, kemudian di bagian klien kita akan pilih warna hijau. Oke, sudah selesai. Kemudian kita tinggal memberi alamat IP. Dimana di bagian server, seperti yang saya katakan tadi, kita akan beri alamat IP kelas A yaitu 10 10 10 10 dengan gateway-nya 10 10 10 1. Kemudian gateway pada klien kita akan beri IP 192.168.11.1. Oke, langsung saja kita konfigurasi servernya. Kita klik server, kemudian klik desktop, kemudian pilih IP configuration, masukkan IP-nya 10 10 10 10. Netmask-nya otomatis. Kemudian jangan lupa masukkan gateway-nya yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 10 10 10 1. Oke, sudah selesai. Kemudian kita konfigurasi pada cloud, pilih config, kemudian pilih DSL. Di sini pastikan modemnya, port modem sudah terhubung pada Ethernet 6. Jika yang tadi yang di sini adalah modem 5, maka pilih modem 5. Oke, kita klik add. Setelah itu kita konfigurasi pada routernya. Oke, konfigurasi router. Yang pertama kita pilih fast Ethernet 00, kemudian kita centang port status, kita masukkan IP-nya. IP-nya 10 10 10 1, subnet masknya otomatis. Kita juga konfigurasi pada fast Ethernet 1/0 yang terhubung pada klien. Centang terlebih dahulu port status, masukkan IP-nya 168.11.1. Subnet masknya otomatis. Oke. Konfigurasi router sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi klien. Pertama, klik desktop, kemudian IP configuration, kita masukkan IP. IP-nya bebas. Yang penting masih dalam satu jaringan dengan gateway-nya, yaitu 192.168.11.10. Dan masukkan gateway-nya 192.168.11.1. Lakukan pada klien yang lainnya. Desktop, IP configuration, masukkan IP 192.168.11.20, kemudian 192.168.11.1. Dan klien yang terakhir,
Pilih desktop, IP configuration 192.168.11.30, maaf. Kemudian kita masukkan gateway-nya 192.168.11.1. Oke. Pembuatan topologi dan konfigurasi dari cloud computing sudah selesai. Saatnya pengujian. Pengujiannya kita bisa menggunakan command prompt, kemudian masuk ke salah satu line, kemudian pilih command prompt, kemudian ketikan ping dari IP server 10 ping 10 10 10 10. Kita enter. Kita ulangi, ada masih sedikit error. Sudah berhasil, dimana sudah bisa di reply from dari IP server. Kita lakukan pengujian dari klien yang lain, sama, masuk ke command prompt, kemudian kita ping IP server. Oke, sudah berhasil. Kemudian klien yang terakhir, ping 10 10 10 10. Oke, sudah berhasil. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan fitur dari paket tracer, yaitu add simple video, yaitu dengan cara hampir sama, bahkan lebih mudah, dengan cara klik icon email, kemudian kita klik client menuju server. Oke, kemudian dapat dilihat di sini status successful. Kita ulangi pada klien yang kedua, klik PC1, kemudian klik servernya. Sukses, lihat ini source-nya PC1, destination-nya server, status sukses. Yang terakhir, klien yang terakhir. Oke, sukses. Sebenarnya sampai pada tahap ini konfigurasi topologi cloud computing sudah selesai. Hanya saja kita masih men-setting IP client itu sebagai static. Dan itu sebenarnya bukan masalah, hanya saja akan menjadi masalah apabila terdapat 100 klien. Yaitu kita harus men-setting IP secara manual dari 100 klien tersebut. Oleh karena itu, kita akan men-setting IP dari klien menjadi DHCP. Untuk men-settingnya, kita menggunakan router. Pertama, klik router, kemudian pilih CLI. Jika masih dalam router config if, kita exit. Dan kita ketikkan IP DHCP namanya bebas. Di sini saya akan menggunakan nama network 192 karena menggunakan IP kelas C tanpa spasi namanya. Setelah itu kita berikan arrangnya, di mana IP DHCP tersebut dimulai dari IP berapa sampai berapa. Oke, network kita mulai dari IP 192.168.11.0 sampai IP 255.255.255.0. Kemudian kita enter, kemudian kita masukkan sintak port mana yang akan kita beri DHCP. Di mana port tersebut adalah port FA10, di mana port tersebut terhubung ke klien, dan port tersebut memiliki IP 192.168.11.1. Oleh karena itu kita ketikkan sintak default router IP-nya yang 192.168.11.1. Enter. Kemudian konfigurasi DHCP sudah selesai. Kita dapat mengujinya. Kita tambahkan klien baru. Kita tambahkan laptop. Kemudian kita sambungkan dengan kabel storage, fast Ethernet 0, negatif belah fast Ethernet 5. Kita sambungkan lagi fast Ethernet 0. Kemudian kita ini fast Ethernet 6. Kemudian untuk men-setting DHCP, prosedurnya adalah klik client dan masuk ke desktop, IP configuration, lalu di sini kita pilih DHCP. Maka dia akan secara otomatis meminta IP address.
Jika masih valid, kita ulangi, kita static, dan kita pilih DHCP. Masih error, kita coba yang lain. Coba kita PC yang satu, IP configuration, dan kita pilih DHCP. Oke, untuk PC 0 sukses. Kita coba pada PC yang lain. IP configuration, kita pilih DHCP. Ini juga sukses, mendapatkan IP3. Lihat, dengan DHCP kita tidak perlu men-setting IP secara manual. Kita akan mendapatkan IP secara otomatis dari routernya. Bahkan jika ada 100 klien pun akan sangat mudah. Kemudian kita laptop yang tadi error. Oke, sudah sukses. Dan kita pilih yang laptop yang kedua. Desktop IP configuration DHCP. Oke, selesai sudah pembuatan topologi cloud computing di packet tracer. Kita bicara packet tracer, apa itu cloud computing, kemudian kita setting DHCP. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.